Baik, anak-anak, kita masuk ke lanjutan materi kita terkait pertidaksamaan irasional ya. Waktu lalu kita sudah sempat membahas yang tipe A di mana akar fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan fungsi lain, gx, seperti itu. Oke, hari ini kita mau tipenya adalah tipe B. Ibu kasih nama tipe B, bentuknya itu adalah akar fx lebih besar ya. Kali ini lebih besar atau lebih besar sama dengan gx. Oke, ini yang berikutnya. Nah, cara pengerjaannya adalah kita menggunakan nalar. Akar fx lebih besar dari gx. Nah, hasil dari akar ini kan pasti positif ya. Bilangan positif akan lebih besar dari bilangan positif lainnya. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah bilangan positif juga akan lebih besar dari bilangan negatif. Seperti itu kan? Contoh, bilangan positif lebih besar dari bilangan positif lainnya 5 lebih besar loh dari 3. Ya, ini sama-sama positif. Nah, contoh yang bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Ya kan? Pernyataan yang terbentuk adalah pernyataan benar. Oke, maka kamu tahu bahwa tipe B di mana tanda soal itu seperti pola yang Ibu warnai pink. Artinya, akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saat kedua bilangan itu sama-sama positif. Kemungkinan kedua adalah saat kedua bilangan itu berbeda ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke? Yuk. Maka, Ibu ilustrasikan di sini langsung bagi dua saja ya. Ini kondisi yang pertama. Set. Kondisi saat bilangan positif lebih besar dari bilangan positif lain atau sama dengan ya. Oke, kondisi kedua nanti bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Terbagi dua. Syaratnya apa? Syaratnya seperti biasa. Kita mau menuju pola kiri positif, yang kanan juga positif. Artinya yang ini harus positif. Nah, syaratnya adalah yang di dalam akar wajib lebih besar sama dengan 0. Syarat pertama kita fx-nya wajib lebih besar sama dengan 0. Udah tahu ya? Lalu syarat keduanya, ini kan pastikan si sebelah kanannya juga positif. Maka fungsi gx-nya pun harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Berikutnya, untuk yang selanjutnya adalah tidak ada syarat lagi, maka tinggal hitungan ya. Kita kuadratkan ruas kiri dan kanan untuk menentukan interval x-nya. Berarti ini kuadrat lebih besar sama dengan g kuadrat x. Nah, ketiga item ini, silakan nanti anak-anak iris, maka ini menjadi perwakilan himpunan penyelesaian pertama. Oke? Berikutnya, yang sebelah kanan juga jangan lupa mengkondisikan si gx-nya itu negatif. Maka syaratnya kita adalah yang pertama ini wajib ya, yang di dalam akar itu fungsinya fx lebih besar sama dengan 0. Lalu syarat kedua adalah kita mau mengkondisikan yang kanan ini bernilai negatif. Berarti gx-nya lebih kecil dari 0. Gx-nya jadikan lebih kecil dari 0. Oke? Lalu kedua syarat ini silahkan diiris, dia menjadi perwakilan himpunan penyelesaian 2. Bu, kenapa ini juga tidak dikuadratkan? Tidak boleh nak, kalau misalnya kamu punya pola yang seperti ini, kita tidak boleh langsung mengkuadratkan bilangan positif, lalu mengkuadratkan bilangan negatif. Bisa ya, contohnya seperti ini. Kenapa tidak diperbolehkan mengkuadratkan jika salah satu sisi kita itu ada yang negatif? Ibu kasih 3 itu kan lebih besar dari negatif 10 ya. Tapi kalau ibu sembarangan mengkuadratkan kiri dan kanan nih, satu positif, satu negatif. 3 kuadrat 9, negatif 10 dikuadratkan 100. Apakah ini jadi pernyataan yang benar? Salah ya. 9 tidak lebih besar dari 100. Sehingga saat satu bilangan kamu ada yang positif dan negatif, kamu tidak boleh loh langsung kuadratkan kiri kanan. Oke, itu yang terjadi di sini.
Tidak ada proses pengkuadratan di bawah ini ya. Yang kiri kenapa ada proses pengkuadratan? Karena dia udah sama-sama bilangan positif. Ya kan, kondisinya ini positif, ini juga positif. Ya udah, berarti boleh untuk kita kuadratkan. Seperti itu. Selanjutnya, ini kita hapus. Selanjutnya, yang menjadi himpunan penyelesaian kita adalah, maka himpunan penyelesaian akhir adalah, tolong digabung, himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian 2. Itu menjadi jawaban kita nanti. Ya, ini jawabannya nih. Hasil gabungannya. Bisa ya? Ibu masuk ke contoh soal. Di sini, nggak muat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X tambah 2 lebih besar dari 1. Contohnya ini dulu. Nah, maka kamu perhatikan dulu, yang sebelah kanan kan sudah positif ya, berarti cara penyelesaiannya cuma satu nih. Kasih syarat yang di dalam akar wajib lebih besar sama dengan 0, ya kan? Berarti fungsi X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan negatif 2. Simpan dulu. Oke. Syarat berikutnya apakah ada? Tidak ada, karena ini sudah bilangan positif, maka kamu tinggal kuadratkan kiri, kuadratkan kanan untuk menentukan interval X-nya di mana. Berarti akar X tambah 2 dikuadratkan, lebih besar dari 1 kuadrat. Pangkat setengah berubah menjadi pangkat 1. Begini ya, berarti X lebih besar dari negatif 1. Simpan. Lalu selanjutnya diapakan? Ini langsung diiris, dia menjadi himpunan penyelesaian ya. Ibu iris, sediakan garis bilangannya. Berarti kita punya negatif 2 dan juga negatif 1. Yang pertama yang ini, maka dia ke arah kanan. Yang kedua yang ini, lebih besar dari negatif 1 ke arah kanan. Irisannya yang mana? Karena yang sedang kita iris itu adalah dua hal, maka kamu carilah daerah yang dilalui oleh garis sebanyak 2 kali, yaitu yang ini ya. Tulis, maka himpunan penyelesaian adalah X di mana X lebih besar dari negatif 1. Seperti itu. Contoh pertama. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke contoh kedua. Ibu akan kondisikan di mana sisi kanannya ini bukan bilangan lagi ya, tapi sebuah fungsi yang lain. Mari perhatikan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar 2x tambah 1 lebih besar dari x min 1. Ini contohnya. Oke. Maka kita bagi dua ya, karena kan ini yang kanan ini belum tentu dia bernilai positif dan belum tentu dia bernilai negatif, maka dua-duanya kamu tunjukkan kemungkinannya. Oke. Kita mulai dari mengkondisikan si X minus 1 itu positif. Jadi kondisi pertama adalah bilangan positif lebih besar dari bilangan positif lain. Kondisi kedua nanti kita cari bilangan positif lebih kecil dari bilangan lebih kecil. Lebih besar dari bilangan negatif. Oke, jadi satu ini kamu kondisikan jadi positif, satu lagi ini kamu kondisikan menjadi negatif. Intinya begitu ya, kalau yang akar kan memang dia akan selalu positif dan positif. Yuk, kita kasih tunjuk dulu syaratnya apa. Maka si yang pertama 2x tambah 1 wajib ya lebih besar sama dengan 0. Maka 2x lebih besar sama dengan negatif 1. X lebih besar sama dengan negatif setengah. Simpan. Lalu yang kedua, yaitu mengkondisikan ini supaya dia bernilai positif. Berarti X kurang 1. X kurang 1 lebih besar dari 0. Sehingga X-nya lebih besar dari 1. Ya, ini sama dengan,
Kenapa sama dengan, Bu? Kalau misalnya nanti Ibu pakai di sini tanda sama dengan, yang di sini tanda sama dengan, maka yang di sebelah sini nanti tidak menggunakan sama dengan. Oke? Ups, sorry. Udah. Simpan. Oke? Lalu kita masuk ke pengkuadratan kiri kanan, sehingga ini menjadi 2x tambah 1 dikuadratkan lebih besar dari x lebih kurang 1 dikuadratkan. Yuk, kita kerjakan dulu pelan-pelan. Ini akarnya pangkat setengah menjadi pangkat 1, 2x tambah 1 lebih besar dari x kuadrat kurang 2x tambah 1. Dirapikan, pindahkan sekaligus ke salah satu ruas. X kuadrat min 2x min x minus 4x. Satunya hilang, lebih kecil dari 0. Lalu faktorkan, berarti ini x kali x kurang 4 lebih kecil dari 0. Masukin ke garis bilangan, kita punya 0 dan 4. Plus min plus. Oke, dia butuhnya daerah yang lebih kecil dari 0, artinya daerah yang negatif, tarik yang negatif. Oke, seperti itu. Berikutnya, kita akan, kalau mau buat kesimpulannya, ini berarti dari 0 sampai 4 seperti ini kotakin. Nah, 3 item ini kita arsir dulu ya. Iris. Kita iris dulu. Maka hasilnya ini menjadi, kita mulai dari minus setengah, lalu lanjut ke 0, lanjut ke 1 bulat penuh, dan ke 4. Yang pertama, x lebih besar dari minus setengah, itu ke arah kanan. Ups, bentar ya. Oke, yang berikutnya lebih besar dari 1, ke arah kanan juga. Yang berikutnya ini antara 0 sampai 4. Gini ya. Daerah yang kena 3 kali itu yang sini. Oke. Berikutnya, jadi kalau mau dituliskan, ini diwakilkan oleh x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil dari 4. Ini perwakilan himpunan penyelesaian yang pertama loh. Oke, kita masih punya yang kedua, yaitu kondisi saat si gx-nya itu negatif. Maka syaratnya itu adalah yang pertama, kenapa nih? Syaratnya itu selalu ya, yang di dalam akar itu wajib lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan minus 1. X lebih besar dari minus setengah. Simpan. Lalu syarat kedua adalah kondisikan supaya si x minus 1 itu bernilai negatif. Maka ini adalah x kurang 1 lebih kecil dari 0. Oke, maka x lebih kecil dari 1. Simpan. Kedua hal ini silahkan diiris. Maka gambar garis bilangannya, ini minus setengah dan ini 1. Ini ke kanan, ini ke kiri. Maka arsirannya adalah yang ini ya, yang kena 2 kali. Sehingga himpunan penyelesaian 2 kita diwakilkan oleh minus setengah sampai 1. Begitu. Lalu, pertanyaannya adalah kan himpunan total. Gimana tadi rumusnya? Himpunan akhirnya itu adalah himpunan 1, kita gabung dengan himpunan kedua. Jadi, nak, kalau ibu mau ingin menggabungkan ini dengan ini, maka jawaban kita itu, kalau bingung gambar ulang. Kalau nggak bingung, langsung aja ya. Kita punya min setengah, 1 dan 4. 1 dan 4. Oke. Mulai dari yang ini, dari minus 1 sampai 4, gambar. Lalu yang ini minus setengah sampai 1.
Ini sama rata ya panjangnya ya. Nah, gitu ya. Sehingga jawaban kita adalah yang ini nih, semuanya. Oke? Maka himpunan penyelesaian kita yang di akhir adalah X, di mana X itu antara -1/2 sampai 4. Seperti itu. Oke? Nah, coba perhatikan di bagian sini, Ibu mau perjelas ya. Di sini kan satunya itu bulat kosong, tapi di sini satunya bulat penuh, Bu. Atau dari gambar, ini bulat penuh satunya, ini bulat kosong. Yang menang yang mana, Bu? Ya, saat kita menggabungkan, maka yang menang adalah bulat penuh. Jadi satunya ikut. Kan di sini satunya ikut, di sini nggak ikut. Tapi karena mereka akan digabungkan, intinya si angka satunya akan ikut gitu. Sehingga tadi Bu buat di sini pakai sama dengan. Begitu untuk contoh tipe B. Jadi kondisikan ke dalam dua bagian, satu kondisi si sebelah kanan ini positif, atau kondisinya dia bernilai negatif gitu ya, bisa positif bisa negatif. Kalau positif maka dia akan boleh dikuadratin, kalau negatif tidak boleh. Oke, silakan dicatat dulu, diperhatikan, diulang-ulang, lalu kerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.